Kasus penculikan terhadap babysitter R akhirnya terungkap. Unit 4 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel berhasil menangkap 3 pelaku pada Rabu 15 April 2020. Dilansir dari Tribun Sumsel, kasus terbukti saat unit tersebut melakukan penyelidikan dari laporan sang majikan yakni HD. Satu di antara pelaku yang ditangkap ternyata babysitter R itu sendiri. R merupakan otak rekayasa penculikan terhadap dirinya sendiri untuk memeras majikan dan agen tempat penyaluran babysitter. Selain R, polisi juga menangkap Dede, warga Jalan Padat Karya Perumahan Mutiara Kecamatan Sukarami, Palembang, dan NR, warga Jalan Mekarjaya Kecamatan Sukarami, Palembang. Tersangka Dede bertugas sebagai penculik dan mengancam akan membunuh R bila tidak dipenuhi permintaan berupa uang tebusan. Sementara NR bertugas merekam semua adegan rekayasa penyiksaan terhadap R untuk dikirim ke majikan dan agen penyalur R. Dari penangkapan ketiganya, diamankan ponsel untuk merekam dan mengancam majikan serta meminta tebusan, tali yang digunakan untuk menggantung leher R, sepatu, pisau, jaket, jilbab, dan kain sarung. R dan Dede terancam di penjara karena dikenakan pasal pemerasan dan rekayasa penculikan. Sementara NR akan dikembalikan kepada orang tuanya lantaran masih di bawah umur. Diberitakan sebelumnya, kasus penculikan terhadap babysitter berinisial R sempat membuat heboh. Kasus penculikan yang diskenario tersebut terjadi pada Selasa 14 April 2020 sekira pukul 15.26 waktu Indonesia bagian Barat. Video penculikan terhadap R tersebut lantas menyebar ke media sosial. Dalam video, Dede meminta uang tebusan sebesar 100 juta rupiah kepada HD bila tidak ingin babysitternya dibunuh. Laporan dugaan penculikan yang dilaporkan oleh masyarakat, pada saat itu yang melaporkan adalah majikan dari terduga korban, dan pada tanggal 14 laporan dibuat, kita langsung bergerak. Pada siang hari kita bergerak karena dalam laporan itu ada percakapan yang mengancam jiwa dari korban, kemudian meminta uang tebusan. Setelah anggota melaksanakan penyelidikan yang intensif, tanggal 15 malam hari kita berhasil mengungkap dugaan penculikan tersebut, dan ternyata penculikan tersebut adalah merupakan rekayasa dari yang di LP sebagai korban, dan kita tetapkan sebagai tersangka pemerasan. Kemudian ada 3 pelaku, MW sebagai otak pelaku, kemudian D yang membantu, dan N atau N ya. Kemudian 1 masih di bawah umur 15 tahun, salah satu tersangka. Mungkin akan kita lakukan diversi karena di bawah umur. Yang 2 karena sudah cukup umur akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Dari hasil kerja dan anggota, kita juga menyita beberapa barang bukti, adalah HP untuk merekam dan mengirim gambar yang mungkin sempat tersebar di masyarakat, kemudian sepatu Fila, sepatu merek Fila yang pada foto yang dikirim itu menginjak leher atau rahang korban. Kita cocokkan dengan gambar dan kita temukan. Kemudian tali yang digunakan seakan-akan korban digantung oleh tersangka. Kemudian ada juga pisau yang dalam video kemudian kepalanya seperti dibentur-benturkan, kemudian lehernya mau diancam dengan pisau ini. Ini juga kita berhasil dapatkan dan kita sita. Paket yang digunakan pelaku yang ada dalam video bersama celana jeans untuk menghubungi. Jadi yang bersangkutan pelaku menghubungi majikan dan minta uang tebusan, kemudian menghubungi agen atau yayasan penyalur tenaga kerja, meminta tebusan juga, dan menghubungi pacarnya, ekonomi.
Tetapi kita masih perdalam lagi, mungkin ada motif yang lain. Pak, itu kan ada minta. Sudah sempat ditransfer sebanyak 700 ke rekening tertentu yang sudah kita lacak juga. Semuanya masih ada hubungan saudara, sepupu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa otak pelaku idenya adalah dari yang dilaporkan sebagai korban dalam laporan polisi, dan setelah kita ungkap ternyata dia memang otaknya membuat rekayasa seakan-akan dirinya diculik dan minta uang tebusan. Demikian Tribun News Update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!